Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siska Putri Ilahi dari kelas 2B Hukum Kekeluargaan Islam. Baik, saya ini dari kelompok 9 dapat pembagian makalah 1, 2, dan 3. NIM saya itu 1911110049. Baik, saya akan membahas makalah yang pertama, yaitu berjudul definisi syariat, fikih, dan permasalahannya. Kita langsung ke definisi tarik tasrik dan definisi ilmu tarik tasrik. Pengertian tarik tasrik artinya tarik itu sejarah, tasrik itu kalimat mustar daripada syurayu syariah. Jadi artinya adalah syariat-syariah. Itu hukum syari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta yang membuat hukum itu, namanya syari itu. Tapi kalau tasdik itu hukumnya Islam. Di sini jadi kita mengkaji sejarah hukum Islam. Nah, baik, yang ke B kita membahas objek tarik tasrik. Nah, di sini objek tarik tasrik ini ada 3 bagian objek. Yang pertama tarik tasrik al-khodiyah, yang kedua tarik tasrik al-amaliyah, yang ketiga tarik tasrik aklariyah. Baik, saya akan mengkaji yang tarik tasrik al-khodiyah. Yang pertama, tarik tasrik al-khodiyah itu mengkaji tentang hukum-hukum masalah tauhid. Nah, di sini maksudnya adalah akidah. Tauhid adalah itu termasuk daripada tasrik tersebut. Nah, termasuk daripada hukum. Hukum itu yang dibuat oleh Tuhan, yang disebut hukum samawi. Nah, di sini hukum samawi itu diturunkan oleh Allah dari langit yang bersumber dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kita mengkaji tauhid, itu sudah termasuk itu hukum tarik tasrih. Hukum Rasulullah menyampaikan dakwanya kepada mereka selama 13 tahun. Nah, itulah objek tarik tasrik yang tarik tasrik al-khodiyah. Selanjutnya akan saya sampaikan tarik tasrik al-amaliyah. Nah, di sini tarik tasrik al-amaliyah itu mengkaji tentang hukum kekeluargaan. Banyak bagian perkawinan, pernikahan, talak, rujuk. Nah, banyak bagian hukum di al-amaliyah ini, termasuk mengenai ibadah sholat. Nah, ibadah sholat ini juga banyak bagian jika dirinci lagi, lebih dalam lagi. Nah, itu sangat banyak sekali bagiannya. Nah, ada juga yang mengenai masalah berzakat, dan ini juga banyak bahasannya. Nah, lanjut dengan masalah haji, hukum perdata, itu juga termasuk dengan mengkaji hukum ini. Nah, hukum perdata ini, hukum perdana Islam ini juga termasuk kajian al-kamaliyah. Nah, lanjut kita akan membahas itu hukum al-aklariyah. Nah, hukum al-aklariyah ini mengkaji akhlak dari tasawuf. Nah, maksudnya itu hukum samawi dan konvensional. Nah, perbedaan adalah samawi itu, kalau samawi itu adalah langit, hukum yang datang dari atas atau hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hukum konvensional itu hukum yang dibuat oleh manusia. Yang dibuat hukum konvensional itu pihak-pihak yang berwenang. Misalnya tenaga legislatif, yudikatif, dan unikatif. Nah, ini juga termasuk membuat hukum konvensional. Selanjutnya saya akan membahas dinamika hukum sebelum Islam. Nah, seperti di zaman Nabi Rasulullah ini, seperti di zaman Nabi Musa, misalnya mereka bertobat. Nah, bertobatnya ini nih dengan menggunakan bunuh diri. Nah, maksudnya itu mereka ini tobat dengan bunuh diri. Kalau di zaman Nabi Musa, mereka ini taubatnya itu kalau misalnya ada masalah langsung bunuh diri atau terjun dari pohon, misalnya terjun dari gedung. Nah, itu perbuatan
Kalau sekarang itu tuh perbuatan berdosa. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 54, orang yang bertobat bunuh diri itu perintah Nabi Musa. Nah, kalau di zaman Nabi Muhammad, taubat itu tidak menggunakan bunuh diri lagi. Kita menggunakan cukup beristighfar, mengucap astagfirullahaladzim dengan menundukkan kepala sambil mengeluarkan air mata, duduk. Cukup kita dengan istighfar saja, tidak untuk bunuh diri lagi. Kalau itu di zaman Nabi Rasul itu Nabi Muhammad ya, bukan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu kita bunuh diri. Nah, kalau Nabi Muhammad ini tidak lagi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tarik tasrih pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tidak berlaku lagi. Ayat itu sudah dihapus. Nah, ayatnya sudah mansuh. Nah, mansuh itu tidak berlaku lagi. Nah, tidak sudah dihapus maksudnya. Andai kata ada yang berbuat lagi itu dosa besar. Nah, jadi itu tidak berlaku lagi. Allah berfirman, apakah mereka mempunyai yang menetapkan aturan bagi mereka yang tidak diizinkan Allah? Asy surat 21. Ajaran agama ini tidaklah ditetapkan kecuali pada saat Nabi masih hidup, karena turunnya wajahnya Allah terputus dengan wafatnya beliau. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan makalah kedua yang berjudul sumber ketetapan hukum pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan membahas yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran di sini surat Qalamah ayat 17-18 yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya atas tanggunganmu kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Nah, itu Al-Quran, itu mengkaji Al-Quran. Selanjutnya saya akan menjelaskan ketetapan hukum di Mekah. Ketetapan hukum di Mekah ini pada masa Mekah berjalan selama kurang lebih 13 tahun. Fokus pada pembelahan akidah, memperkuat akar-akar dan menjaga kekaruniaannya. Nah, jadi Islam menjadikan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebagai realisasi dari akidah yang pintu masuknya seorang ke dalam Islam, yang kemudian diperlakukan baginya hukum-hukum Islam. Ayat yang turun dari Mekah ini pendek-pendek, termasuk surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Itu penetapan hukum di Mekah. Selanjutnya saya akan menjelaskan penetapan hukum di Madinah. Penetapan hukum di Madinah ini mengarah pada pembentukan masyarakat dan menetapkan aturan-aturan dalam hal kemasyarakatan. Dan langkah yang diambil Rasulullah dalam membangun masyarakat adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin, lebih mengutamakan saudaranya dengan kalangan, lebih mengutamakan saudaranya dari kalangan muhajirin itu atas diri mereka sendiri. Ayat turun di Madinah itu adalah ayatnya biasanya itu ayat panjang-panjang. Ayat yang turun di Madinah ini adalah ayat yang panjang-panjang. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara ketetapan hukum fase Mekah dan Madinah. Nah, hubungan fase Mekah di Madinah ini, siapa saja tidak akan bisa memisahkan antara tasrik di Mekah dan tasrik di Madinah. Karena apa? Nah, karena ini sesungguhnya tasrik di Madinah merupakan lanjutan dari tasrik di Mekah. Nah, itu masa syariat yang diturunkan dari Madinah terdiri atas prinsip-prinsip tauhid. Prinsip-prinsip tauhid. Nah, dan asas-asas agama ketetapan di Mekah. Ciri-ciri di Mekah dan di Madinah, siapa saja yang membaca Al-Quran akan mendapatkan ciri khusus pada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, dan mana ciri tersebut tidak dapat
pada ayat yang diturunkan di Madinah. Termasuk pun seharusnya hukum itu syariat. Nah, yang diturunkan pada fase Madinah merupakan lanjutan dari fase Makkah itu. Nah, maksudnya itu terunjuk karena masyarakat Mekah pada saat itu berada dalam keadaan jahiliyah. Nah, pada keadaan jahiliyah, mereka buta, bisu terhadap kebenaran. Nah, mereka itu tidak tahu apa-apa, maksudnya itu tidak tahu kebenaran pada zaman itu. Mereka menyembah berhala-hala, akan membuat kesyirikan, berbuat kesyirikan. Mereka mengingkari wahyu dan mendustakan hari pembalasan Allah mengenai mereka. Nah, dan mereka ini selalu mengatakan, apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tentang belulung, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali? Al-Wahyah ayat 47. Nah, itulah makalah yang kedua. Selanjutnya saya akan membacakan makalah yang ketiga. Pertama itu judulnya adalah makalah yang ketiga ini, gaya bahasa Al-Quran dalam perintah, memberi perintah serta metode dan menjelaskan hukum bahasa. Baik, saya akan menjelaskan metode Al-Quran dalam meminta untuk mengerjakan perbuatan. Jadi, kalimat perintah yang jelas sebagai firman Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berperilaku adil dan berbuat kebijakan, memberikan kepada kaum kerabat. An-Nisa surah 90. Maksudnya dapat kita pahami di sini, seseorang yang pemimpin dapat berperilaku adil. Nah, di sini nih yang dimaksud dalam itu surah yang di atas tadi itu, kita tuh sebagai pemimpin harus bersikap adil terhadap sesuatu. Itu maksud dari yang surah yang tadi. Baik, saya akan menjelaskan surah yang kedua, yaitu metode Al-Quran dalam memerintah untuk meninggalkan perbuatan tertentu. Baik, kalimat larangan yang jelas seperti firman Allah, dan dia Allah melarang dia berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. An-Nahl ayat 90. Nah, maksudnya untuk di sini nih maksudnya adalah untuk meninggalkan, meminta perbuatan keji. Misalnya minuman mabuk-mabukan, perbuatan jorok. Ini bagi orang yang sholat pasti tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, kalau orang yang sholat pasti tidak akan melakukan hal-hal keji seperti itu, tidak akan melakukan perbuatan jorok. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang ketiga, itu metode Al-Quran dalam memberikan pilihan antara melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Baik, itu adalah sifatnya mubah. Nah, lafal yang disandarkan atau dikaitkan pada kata kerja, Allah berfirman, dihalalkan bagimu binatang ternak. Al-Maidah ayat 1. Mubah itu boleh dikerjakan, boleh juga tidak dikerjakan. Nah, itulah metode Al-Quran dalam memberikan pilihan antara melakukan perbuatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat, metode Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Nah, di sini sebagai ayat yang berkenaan dengan hukum turun formal, poten, sehingga tidak ada lagi kesempatan dari dalamnya untuk berfitijat, seperti ayat-ayat yang menyatakan wajibnya sholat, zakat, puasa, dan ilmu waris. Nah, yang menentukan jatah bagi para ahli waris itu, begitu juga ayat-ayat yang menerangkan halamannya, perzinaan, keharaman, menuduh seseorang yang suci dengan perzinaan harta orang lain dengan cara butil, bunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat dan perkataan lain yang sudah mansyur
di kalangan kaum muslimin ataupun perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Nah, itu ketetapan metode hukum dalam menjelaskan hukum. Baik, itulah penjelasan makalah ke-1, kedua, ketiga. Saya itu minta maaf apabila ada kekurangan atau kekhilafan perkataan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.